Seorang anak yatim menjadi inspirasi bagi ribuan santri di pesantren terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sebuah pesantren terpencil di Kabupaten Garut, seorang anak yatim bernama Ahsan menghadapi berbagai kesulitan hidup. Meski yatim dan berasal dari keluarga miskin, ia memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad kuat untuk mengubah nasibnya. Perjuangannya menghadapi berbagai rintangan akhirnya menginspirasi ribuan santri lain di pesantren tersebut dan bahkan orang-orang di luar pesantren. Hari pertama Ahsan di pesantren tidaklah mudah. Dengan hanya membawa satu tas lusuh berisi beberapa pakaian dan satu mushaf Al-Quran peninggalan ayahnya, ia melangkah masuk ke lingkungan baru dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah dirinya bisa bertahan di tempat ini, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin belajar dan menghafal Al-Quran, seperti yang selalu diimpikan oleh ayahnya sebelum meninggal. Di pesantren, para santri lain membawa peralatan lengkap, sejadah bagus, kitab-kitab tebal, dan baju-baju bersih. Sedangkan Ahsan hanya memiliki 2 pasang baju dan sandal yang mulai usang. Saat waktu makan tiba, ia seringkali memilih makan sedikit agar bisa menyimpan sebagian makanannya untuk malam nanti. Ia tahu ibunya di rumah juga sering menahan lapar agar bisa mengirimkannya sedikit uang setiap bulan. Setiap kali teman-temannya membeli jajanan di warung dekat pesantren, Ahsan hanya menelan ludah dan tersenyum. Ia tidak ingin mengeluh, tetapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, mengapa hidupku harus sesulit ini? Di pesantren, ada beberapa santri yang berasal dari keluarga berada. Mereka memiliki latar belakang berbeda dari Ahsan, dan beberapa di antara mereka memandang rendah anak-anak seperti dirinya. Suatu hari, saat waktu istirahat, seorang santri bernama Faris meledek Ahsan, kamu kan anak yatim? Kenapa sih repot-repot ke sini? Mending di rumah aja bantuin ibumu jualan kue. Beberapa santri lain tertawa. Ahsan menunduk, mencoba mengabaikan mereka. Namun, dalam hati, ia merasakan perih yang begitu dalam. Ia ingin membela diri, tapi ia sadar bahwa berdebat tidak akan mengubah apapun. Malam itu, ia duduk di sudut masjid pesantren, menatap mushaf Al-Quran peninggalan ayahnya. Ia membolak-balik halamannya dengan tangan gemetar, bertanya dalam hati, apakah aku memang pantas berada di sini? Tidak hanya masalah ekonomi dan perundungan, Ahsan juga menghadapi tantangan lain, menghafal Al-Quran. Beberapa santri bisa menghafal 1 halaman dalam waktu 1 jam, tetapi bagi Ahsan, 1 ayat pun terasa sulit menempel di kepalanya. Ia berusaha menghafal di waktu-waktu kosong, mengulang-ulang ayat dalam hati bahkan saat mencuci pakaian atau menyapu halaman pesantren. Namun, setiap kali ia setoran hafalan kepada ustaznya, ia seringkali lupa atau salah baca. Suatu hari, setelah beberapa kali salah saat setoran hafalan, ustaznya berkata dengan lembut, Ahsan, jangan terburu-buru. Hafalan itu bukan sekadar mengingat, tapi juga memahami dan menghayati. Engkau anak yang kuat, jangan menyerah. Kata-kata itu memberi sedikit semangat pada Ahsan, tapi ia tetap merasa tertinggal jauh dari teman-temannya. Di saat Ahsan mulai berpikir untuk menyerah, seorang ustaz bernama Ustaz Rahman memperhatikannya. Ia melihat bagaimana Ahsan sering belajar sendirian di sudut masjid, bagaimana anak itu selalu datang paling awal ke kelas meskipun tampak kelelahan. Suatu malam, saat Ahsan duduk sendirian di dekat sumur pesantren, Ustaz Rahman datang dan duduk di sampingnya. Ahsan, kenapa kau terlihat begitu murung? Tanya Ustaz Rahman. Ahsan menunduk, air matanya hampir jatuh.
Saya sudah berusaha, Ustaz. Tapi saya selalu gagal. Saya merasa saya tidak pantas berada di sini. Ustaz Rahman tersenyum, menepuk pundaknya. Ketahuilah, Ahsan, orang hebat tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari kesulitan dan perjuangan. Jika kau bertahan, aku yakin suatu hari nanti kaulah yang akan menginspirasi santri-santri di sini. Kata-kata itu menusuk hati Ahsan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap musyafnya dengan penuh semangat. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Hari-hari di pesantren semakin berat bagi Ahsan, tetapi ia mulai menemukan ritme dalam perjuangannya. Ia belajar lebih giat, menghafal Al-Quran dengan penuh semangat, dan mulai mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Namun, di tengah usahanya untuk bertahan, cobaan terbesar dalam hidupnya datang menghampiri. Suatu sore, setelah selesai sholat Asyar, seorang santri senior memanggil Ahsan ke kantor pesantren. Di sana, Ustaz Rahman menatapnya dengan raut wajah serius. Ahsan, ada kabar dari rumah. Hati Ahsan langsung berdebar kencang. Ia tahu, jarang sekali ia dipanggil ke kantor seperti ini. Ibumu sakit parah, lanjut Ustaz Rahman dengan nada pelan. Tetanggamu mengabarkan bahwa ia sudah beberapa hari tidak bisa bekerja dan sekarang hanya bisa terbaring lemah di rumah. Dunia Ahsan seakan runtuh seketika. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, satu-satunya alasan ia bertahan di pesantren. Tanpa pikir panjang, Ahsan meminta izin untuk pulang. Dengan uang saku yang sangat sedikit, ia menumpang mobil bak terbuka dan berjalan kaki berjam-jam demi sampai ke rumahnya di desa. Saat tiba di rumah, ia melihat ibunya terbaring lemah di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ibu, kenapa nggak bilang kalau sakit? Ahsan berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan yang mulai dingin. Sang ibu tersenyum tipis. Ibu nggak mau ganggu belajarmu, nak. Ahsan menahan tangis. Ia merasa bersalah karena tidak ada di sisi ibunya selama ini. Ia ingin merawat ibunya, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan pesantren. Beberapa hari berlalu, dan kondisi ibunya tak kunjung membaik. Ahsan mulai berpikir untuk meninggalkan pesantren dan bekerja agar bisa merawat ibunya. Namun, setiap kali ia berpikir untuk menyerah, ia teringat kata-kata Ustaz Rahman. Orang hebat lahir dari kesulitan dan perjuangan. Ia juga teringat impian ayahnya yang ingin melihatnya menjadi hafidz Quran. Jika ia berhenti sekarang, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Di tengah kebingungan, ibunya menggenggam tangannya dan berkata, Ahsan, jangan tinggalkan pesantren. Ibu ingin kau tetap belajar. Kau harus jadi orang sukses. Meskipun hatinya berat, Ahsan akhirnya memutuskan untuk kembali ke pesantren, tetapi dengan janji pada dirinya sendiri, ia akan berjuang lebih keras, untuk ibunya, untuk masa depannya. Kembali ke pesantren, Ahsan tidak lagi seperti dulu. Ia belajar dengan lebih giat, bangun sebelum subuh untuk mengulang hafalan, bahkan belajar di bawah lampu redup hingga larut malam. Ujian hafalan Al-Quran pun tiba. Ini adalah momen yang menentukan apakah ia bisa lulus dan melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi. Ketika namanya dipanggil, Ahsan melangkah ke depan dengan hati berdebar. Silakan mulai dari surat Al-Mulk ayat pertama, kata salah satu penguji. Ahsan menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Namun, di tengah-tengah hafalannya, pikirannya tiba-tiba melayang ke ibunya yang sedang sakit. Ia kehilangan konsentrasi.
Suasana ruangan menjadi hening. Para santri dan ustaz menatapnya dengan penuh harap. Ahsan berusaha menenangkan diri. Ia mengingat perjuangannya, tangis ibunya, impian ayahnya, dan semua kerja keras yang telah ia lalui. Ia menarik napas panjang dan kembali melanjutkan hafalannya. Kali ini, ia menghafalkan ayat-ayat dengan lancar, suaranya penuh keyakinan. Ketika ia menyelesaikan hafalannya, para ustaz tersenyum dan mengangguk bangga. Ia berhasil. Setelah ujian selesai, Ustaz Rahman memanggilnya. Ahsan, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Di ruangan itu, seorang dermawan yang sering membantu pesantren sudah menunggu. Aku mendengar kisah perjuanganmu, kata sang dermawan. Dan aku ingin membantumu. Aku akan membiayai pengobatan ibumu dan juga pendidikanmu sampai kapanpun yang kau butuhkan. Air mata Ahsan mengalir deras. Ia tak bisa berkata-kata selain mengucap syukur berkali-kali. Hari itu, hidupnya berubah. Bukan hanya karena ia berhasil dalam ujiannya, tetapi karena perjuangannya akhirnya mendapatkan balasan yang tak terduga. Setelah bertahun-tahun berjuang di pesantren, kini Ahsan mendapat kabar baik, kondisi ibunya mulai membaik. Beberapa hari setelah ujian hafalan Al-Quran, Ahsan menerima panggilan dari seorang tetangganya di desa. Ahsan, ibumu sudah bisa duduk dan mulai makan seperti biasa. Sepertinya Allah benar-benar mengabulkan doa-doamu. Ahsan tertegun sejenak, lalu air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Setelah mendapatkan izin dari ustaz, Ahsan kembali ke desanya untuk melihat ibunya. Ketika sampai di rumah, ia melihat ibunya sudah bisa tersenyum dan berbicara lebih lancar. Ibu bangga sama kamu, nak. Kau sudah jadi orang yang hebat. Ahsan menggenggam tangan ibunya erat. Ini semua karena doa ibu. Saya berjanji akan terus berjuang. Di pesantren, perubahan dalam diri Ahsan semakin terlihat. Ia tidak hanya berhasil dalam hafalan Al-Quran, tetapi juga menjadi santri yang paling rajin membantu teman-temannya. Suatu hari, seorang santri yang dulu pernah mengejeknya, Faris, datang kepadanya dengan wajah penuh penyesalan. Ahsan, aku dulu sering mengejekmu. Aku malu dengan diriku sendiri. Bisakah aku belajar bersamamu? Ahsan hanya tersenyum. Tentu. Aku akan membantu sebisaku. Dari hari itu, Ahsan mulai membimbing beberapa santri lain yang kesulitan dalam belajar. Ia mengajarkan mereka metode hafalan yang ia gunakan, serta memberikan motivasi agar mereka tidak mudah menyerah. Lama-kelamaan, semakin banyak santri yang mengikuti jejaknya. Pesantren yang dulunya hanya tempat belajar biasa kini dipenuhi dengan semangat juang yang lebih tinggi. Para santri mulai menghargai perjuangan, saling membantu, dan lebih disiplin dalam menuntut ilmu. Suatu hari, salah seorang ustaz menulis tentang perjuangan Ahsan dan membagikannya di media sosial. Tanpa disangka, kisah Ahsan menjadi viral. Banyak orang yang tersentuh dengan perjuangannya sebagai anak yatim yang tidak menyerah meskipun hidup dalam keterbatasan. Seorang wartawan dari kota bahkan datang ke pesantren untuk mewawancarainya. Ahsan, apa yang membuatmu tetap bertahan meskipun banyak cobaan? Ahsan tersenyum. Saya selalu ingat pesan ayah saya sebelum meninggal, jangan pernah menyerah. Jika kamu ingin sukses, teruslah berusaha dan bertahan dalam kesabaran. Saya hanya mengikuti pesan itu. Jawabannya menyentuh banyak hati.
Orang-orang mulai mengenal nama Ahsan sebagai sosok inspiratif yang lahir dari pesantren kecil di pedesaan. Setelah kisah Ahsan menyebar luas, pesantren tempatnya belajar mulai mendapat perhatian lebih banyak orang. Beberapa donatur datang dan membantu membangun fasilitas pesantren yang lebih layak. Banyak santri baru mendaftar karena ingin belajar di tempat yang telah melahirkan sosok seperti Ahsan. Bahkan, beberapa ustaz dari pesantren lain datang untuk mempelajari sistem pendidikan di sana. Suatu hari, Ustaz Rahman menepuk pundaknya dan berkata, "Lihatlah, Ahsan. Ini semua terjadi karena ketulusan dan perjuanganmu." Ahsan hanya tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjuangannya bisa membawa perubahan besar. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Ahsan mencapai titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia dinobatkan sebagai santri terbaik di pesantren. Acara wisuda santri tahun itu berlangsung meriah. Aula besar pesantren penuh dengan para santri, orang tua, dan para pengasuh yang hadir untuk merayakan keberhasilan para lulusan. Ketika nama Ahsan dipanggil ke atas panggung, semua santri berdiri dan bertepuk tangan dengan bangga. Santri terbaik tahun ini adalah Ahsan bin Harun. Tidak hanya karena hafalan dan akademiknya, tetapi juga karena ketekunan dan akhlaknya yang luar biasa, seru Ustaz Rahman dari podium. Ahsan melangkah maju, mengenakan jubah wisuda sederhana dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia melihat ibunya duduk di barisan depan, menatapnya dengan senyum penuh kebanggaan. Ketika menerima penghargaan, Ahsan tidak bisa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya hanya seorang anak yatim yang pernah hampir menyerah, tetapi Allah menunjukkan jalannya. Terima kasih kepada para ustaz, teman-teman, dan terutama ibu saya yang selalu berdoa untuk saya." Seluruh ruangan menjadi sunyi, lalu tepuk tangan kembali menggema. Banyak yang terharu dengan perjalanan Ahsan hingga sampai ke titik ini. Setelah lulus, Ahsan mendapatkan tawaran beasiswa dari universitas Islam ternama di luar kota. Banyak orang menyarankan agar ia mengambil kesempatan itu, karena bisa membuka lebih banyak jalan untuk masa depannya. Namun, setelah merenung dan berkonsultasi dengan Ustaz Rahman, Ahsan mengambil keputusan mengejutkan. Ia memilih untuk tetap tinggal di pesantren dan mengabdi sebagai pendidik. Saat Ustaz Rahman menanyakan alasannya, Ahsan menjawab dengan yakin, "Saya ingin membalas kebaikan pesantren ini. Saya ingin membantu anak-anak lain yang memiliki keterbatasan seperti saya." Keputusannya ini membuat banyak orang terharu. Para santri yang dulu belajar bersamanya kini melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar teman, ia adalah seorang inspirasi. Sebagai ustaz muda di pesantren, Ahsan bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi mentor bagi para santri yatim dan duafa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ia sering mengadakan kelas tambahan di malam hari, mengajari santri-santri yang kesulitan dalam hafalan dan memahami kitab-kitab kuning. Suatu malam, seorang santri kecil bernama Ilham mendatanginya dengan mata penuh harapan. "Ustaz Ahsan, apakah saya juga bisa sukses seperti Ustaz suatu hari nanti?" Ahsan tersenyum, mengusap kepala Ilham, dan berkata, "Tentu saja, nak. Selama kau mau berusaha, kau bisa mencapai apapun yang kau impikan." Perkataannya itu menjadi motivasi bagi banyak santri. Setelah beberapa tahun mengajar, Ahsan menyadari bahwa masih banyak anak-anak miskin di sekitar pesantren yang tidak bisa mengenyam pendidikan.
Ia kemudian mengusulkan sebuah program pendidikan gratis bagi anak yatim dan duafa kepada pihak pesantren. Awalnya, banyak yang ragu apakah program ini bisa berjalan. Namun, dengan tekad kuat, Ahsan mulai menggalang dana dari berbagai donatur. Berkat kegigihannya, akhirnya pesantren membuka kelas khusus untuk anak-anak yatim, memberikan mereka kesempatan belajar secara gratis. Setiap hari, Ahsan mengajar mereka dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, dan menanamkan keyakinan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Kisah Ahsan yang berasal dari pesantren kecil dan berhasil mengubah hidup banyak orang mulai menarik perhatian publik. Namanya semakin dikenal luas, bukan hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga di masyarakat umum. Beberapa media nasional datang untuk meliput perjalanannya, mengangkat kisahnya sebagai bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Banyak orang terinspirasi oleh tekad dan perjuangannya, terutama anak-anak yatim yang melihatnya sebagai panutan. Tak lama setelah itu, Ahsan mulai diundang ke berbagai acara seminar, baik di dalam maupun luar kota. Ia berbicara di hadapan para santri, mahasiswa, bahkan para pendidik yang ingin belajar dari pengalamannya. Dalam salah satu seminar besar yang dihadiri ratusan peserta, seorang pemuda dengan raut wajah penuh harapan mengajukan pertanyaan kepadanya. "Ustaz, bagaimana caranya tetap kuat dalam menghadapi cobaan?" Ahsan tersenyum, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Sabar dan ikhlas. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita tetap bertahan dan percaya pada rencana Allah. Setiap kesulitan yang kita hadapi adalah ujian untuk menjadikan kita lebih kuat. Jangan pernah menyerah, karena pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang tepat." Jawaban itu begitu menyentuh hati banyak orang. Kata-katanya menyebar luas di media sosial, dan dalam waktu singkat, kisahnya menjadi viral. Semakin banyak orang yang mencari tahu tentang dirinya, ingin belajar dari kisahnya, dan menjadikannya sebagai inspirasi. Namun, di tengah semua perhatian yang ia terima, Ahsan tetap rendah hati. Ia sadar bahwa tujuan utamanya bukanlah ketenaran, melainkan bagaimana ia bisa memberikan manfaat lebih besar bagi orang lain. Suatu hari, setelah merenung panjang, ia memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Ketika tiba di sana, hatinya terasa pilu melihat masih banyak anak-anak miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menggalang dukungan. Berkat bantuan para donatur dan dukungan dari pesantren tempatnya belajar dulu, ia berhasil membangun sebuah sekolah gratis di desanya. Sekolah itu diberi nama Rumah Ilmu Al-Ahsan, sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan hidupnya. Hari peresmian sekolah itu dipenuhi haru. Sang ibu, yang selalu menjadi pendukung setianya, menatapnya dengan air mata kebanggaan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayahmu pasti bangga melihat apa yang telah kau capai, Nak." Ahsan menggenggam tangan ibunya erat. Dengan penuh ketulusan, ia menjawab, "Semua ini untuk ibu, untuk ayah, dan untuk semua anak-anak yang ingin belajar tetapi tidak memiliki kesempatan." Kini, sekolah itu menjadi tempat belajar bagi ratusan anak yatim dan duafa. Ahsan mengajar mereka dengan penuh kesabaran, menanamkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan yang dulu ia pelajari di pesantren. Berkat bimbingannya, banyak santri yang berhasil meraih prestasi gemilang. Beberapa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, sementara yang lain menjadi penghafal Al-Quran dan guru muda yang siap mengabdi di berbagai pesantren. Suatu hari, seorang mantan santrinya, Rizal,
datang kembali setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Ustaz Ahsan, saya kembali ke sini untuk mengikuti jejakmu. Saya ingin mengajar di sekolah ini dan membantu anak-anak lain." Ahsan tersenyum penuh kebanggaan. "Itulah tujuan sebenarnya," katanya. "Ilmu bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk diwariskan." Dan begitulah, perjuangannya terus berlanjut. Dari seorang anak yatim yang hampir menyerah, ia telah menjadi pendidik yang menginspirasi ribuan orang. Kini, Ahsan bukan hanya seorang santri biasa. Ia telah menjadi seorang pemimpin, seorang guru, dan harapan bagi banyak anak-anak yang pernah merasa tak memiliki masa depan. Semua itu berawal dari kesabaran, ketekunan, dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hamba-Nya. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.